Halo, ketemu lagi di Tuturan Cerita, obrolan santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari bersama saya Hilda. Saya Mega. Saya dengan Tika. Bersama-sama kita, Hai. hai. Bersama-sama kita di podcast ini ya, Tuturan Cerita. Iya, gimana nih kabarnya teman-teman nih? Baik nggak? Semua sehat-sehat ya? Sehat. Aku ya, sehat slow-slow lah. Slow-slow Hari lah. ini cuacanya panas, hari ini cuacanya gerah di Bali ya. Jadi agak lumayan sensi nih gue hari ini, gila. Apalagi nih ya, Sensi? apalagi gue nih. Jadi kayak gini hari ini tuh kayak boleh nggak sih curhat dikit? Boleh lah ya. Boleh dong. Boleh nggak ya? Silakan, dibuka. Jadi kayak hari ini karena apa mungkin itu faktor cuaca, kerjaan gue agak menumpuk hari ini, terus agak hektik lah sedikit ya. Terus tiba-tiba buka-buka HP ada dong quote gitu ya, kayak ada yang share gitu kan. Terus di situ gini tulisannya tuh kayak ngena banget di hati ini di hari ini gitu loh. Kayak gini nih, gue bacain ya quote-nya ya. Expectation is the root of all hurt age. Jadi ekspektasi adalah akar dari semua sakit hati. Kayak mantep gitu loh. Bener gak sih? Terus kayak langsung yang bener, sakit hati gue selama ini kayaknya tumpukan dari ekspektasi gue gitu loh. Kayak itu kurang paham juga. Maksudnya gimana itu? Itu dia makanya kayak nggak heal kayak gini loh. Maksudnya kayak kita itu kan punya cita-cita ini itu nggak sih gitu kan di zaman dulu atau nggak sekarang pun gitu kan, pengen ini semua pengen serba teratur, pengen apa itu yang di asumsi kita sendiri gitu loh, pengennya semua serba yang direncana kita gitu. Tapi pada akhirnya nggak kayak gitu dong berjalan selama ini itu. Dan gue sering sakit hati tuh kayak kok bisa gini, kok bisa ngeluh kecewa gitu loh, kayak gitu ya. Karena harapan kecewa. ekspektasi ini nggak terjadi Nggak sesuai. kan. Iya, nggak terjadi, malah melenceng dari yang kita harapkan. Akhirnya yang kita dapat cuman kecewa gitu lah. Lebih kenapa sih kok kayak gini jadinya? Kita jadi yang jadi bad mood gini. Udah melewati prosesnya dari awal, kita berekspektasi ke depan nih, nggak taunya zong gitu kan. Wah, itu mengecewakan ya. Kayak kesandung gitu ya. Kayak kesandung. Kayak yang maksudnya mungkin ada ya gitu ya, kayak hal-hal gitu kan lagi santai gitu, terus kayak baca gitu, kayak relate banget sih sama. Emang kenapa sih Ga? Gitu. Kenapa ya, kamu bisa bilang bahwa itu nggak sesuai? Emang kamu menemukan hal yang tidak sesuai gitu dalam hidupmu atau apa gitu? Banyak. Banyak. Sebenarnya kalau aku lihat ada beberapa itu sih, aku pernah baca buku juga ya tentang orang yang kecewa gitu kan. Tapi bahkan ya pastilah ya, menurutku sih hampir semua orang pasti ngalamin kekecewaan ya, pernah lah ya. Tapi bagaimana dia menjalaninya gitu loh Ga. Kayak gue nih masih kayak gini loh, kayak wah ekspektasi gue dulu apa, takdir gue begini gitu loh. Hidup ini pahit kawan. Hidup ini pahit. Iya benar. Makanya ngopi ya. Gimana sih cara kita berdamai sama itu semua gitu loh. Kalian punya saran nggak sih? Biasanya kalian ngelakuin apa gitu loh? Maksudnya dari Hilda tuh biasanya kemana larinya, atau enggak Tika? Gue nggak pernah tuh ngerasain yang lu gitu rasain sekarang. Terus gue bisa minta saran nggak? Harusnya gue gimana ya gitu loh? Maksudnya berdamai ini dengan keadaan ini nih gimana ya? Gitu. Semua pernah ya. Nah saat lu pernah itu lu ngapain gitu? Apa? Berdoa. Sebenarnya nggak salah sih, kita berekspektasi tuh nggak salah. Ekspektasi itu kan kayak cita-cita ya, harapan yang sebenarnya menjadikan kita untuk lebih semangat, lebih mempersiapkan hari-hari ke depan gitu kan ya. Cuman kayaknya harus melihat, kita juga harus sadarin ini ekspektasinya yang masuk akal nggak, sehat apa nggak, kayak gitu. Kalau menurut aku sih nggak masalah kita berekspektasi, harus disadarin aja
di saat menuju ke proses itu kita harus perhatian ya sama prosesnya. Kita lihat satu-satu nih yang jadi kita sadar dalam menyiapkan ekspektasi ini nggak asal cuman berharap di ujung sana kan, tapi kita juga melewati prosesnya, menjalani, bisa melihat nih, oh ini mungkin nggak terjadi. Kalau misalnya nggak mungkin kan kita jadi melihat ada solusi lain buat menggantikan ini. Nah kalau udah kayak gitu, kemungkinan untuk ekspektasi yang kita buat itu ya bisa tercapai. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi mengubah ekspektasi atau ya memindahkan mungkin mengurangi ya. itu. Mengurangi. Dipindahin, diakomodir lah. Apa sih istilahnya? Sebenarnya mengurangi ini ya. Mengurangi kayaknya sih gue perlu mengurangi kayak tingkatan ekspektasi gue gitu. Kayak kan kalau ketinggian itu kan karena kita jadi akhirnya nggak sadar diri. Kayaknya harus balik ke diri sendiri, kalau ngurangi tingkatan ekspektasi gitu. Terus kayak kita kayaknya harus berkompromi gitu loh dengan manusia lainnya, karena yang paling realistis kan kayak kompromi. Karena kan gini ya, kayak kita semua ekspektasi kita semua harus bener nih, gue bener, lu bener, semua perfeksionis gitu loh, kayak semua harus perfect. Tapi kenyataannya kan beberapa persen dari keinginan gue kan dilakukan orang lain kan, which is orang lain itu nggak sesuai nih sama ekspektasi lu gitu loh kan, gitu kan. Karena nah itu loh, kompromi itu kan penting kan sebenarnya, berkompromi dengan hal-hal itu. Karena lu nggak kerja sendiri nih, lu kerja sama ABCD lingkungan lu misalnya kayak gitu. Itu sih, benar nggak sih? Harus kayak gitu ya, harus berkompromi dengan orang-orang di sekitar ya, yang menuju ekspektasi itu. Ya, iya, benar, diskusikan, dibicarakan ya dua arah kayak gitu, satu sama lain. Itu, jadi kebuka nih, oh maunya begini, jadi kita sama-sama nih nyatuin misinya, polanya, mau dibuat apa aja. Mungkin lebih baik bisa kayak gitu. Iya kan, kayak gitu. Gue juga kayak harus ada komunikasi sih, kayak gini. Bukan berarti berekspektasi itu hanya melulu ke kita sendiri nggak sih, ke diri kita sendiri, kayak gue harus ini ekspektasi gue gini. Terus kan dengan cita-cita itu lu perlu mengajak, ada yang diikut support. Iya kan, sekitar lu kan juga harus mendukung nggak sih gitu loh. Support sistemnya kan harus ada kan. Kalau support sistemnya istilahnya nggak sesuai harapan kita, lagi kita menyalahkan, ya lagi kita berperang sama ekspektasi itu gitu loh. Bener nggak sih? Iya, tapi aku lihat ini ya, ada orang loh yang dia hidupnya tuh sesuai ekspektasinya gitu loh. Maksudnya dalam pandangan kita lancar. Gitu. Kayaknya lancar aja gitu dia. Ya kita lihat apa sih, ya semuanya baik-baik aja dalam hidupnya gitu. Itu mungkin ada yang bilang juga sih, ya mungkin hidup lo kurang planning gitu, mungkin nggak dibilang gitu. Iya, tapi karena ya itu balik lagi kan, apapun yang kita planning, balik lagi kadang keadaannya tidak sesuai planning kita, tidak sesuai dengan harapan-harapan itu gitu. Bikin planning A, B, C, D. Tapi aku pernah baca lagi nih, ada satu buku, gimana ya tadi tuh. Jadi judulnya adalah Effortless Life. Jadi mungkin ada orang nulis ini, dia tuh mungkin bosen kali ya, segala yang dia ekspektasikan tuh selalu tidak berjalan dengan baik gitu. Dia merasa sering banyak kecewa lah gitu ya. Jadi orang ini tuh nulis bahwa kita tuh sebenarnya nggak usah repot-repot lah, nggak usah banyak ekspektasi kayak gitu. Karena tuh kebutuhan kita tuh kan sebenarnya sederhana. Ya paling kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, hubungan dengan orang lain, ya simpel-simpel aja gitu. Jadi lebih mengalir aja ya. Iya, menurut dia sih kayak gitu. Jadi nggak usah inilah gitu. Tapi menurutku buku ini ya ada baiknya juga sih diambil, tapi kita jadi nggak ada ini nggak sih, progres nggak sih? Iya nggak sih menurut kalian? Itu balik lagi tuh kayak sebagai manusia sosial nih gitu ya, maksudnya menurut lo apa sih kayak pencapaian itu perlu dikejar nggak sih? Oke. Pasti jawabannya perlu dong gitu kan, balik lagi kan, perlu dong dikejar gitu pencapaian, tapi kan tidak semua pencapaian yang lu inginkan itu bisa dikejar kan gitu kan. Nah sebagai mungkin manusia waktu kali
mungkin waktunya belum tepat. Kudu sabar nggak sih? Iya, judulnya itu SABAR, sabar. Iya. Sih yang bilang. Nah, sekarang kalau misalnya kita ya, kalau kita menghindari ekspektasi gitu ya, ya udahlah gue nggak mau berharap, nggak mau kecewa gitu. Tapi kan jadinya dia menurutku dari pandangku bahwa ya jadinya gitu aja gitu loh. Ya memang sih kesannya kayak dia happy aja, tapi dia sebenarnya dia menghindari kekecewaan sebenarnya gitu. Iya. Jadi Bentar ya. Apa menurut lo apa hanya orang-orang overthinking ya yang kayak gini? Karena gue tuh salah satu orang yang sebenarnya overthinking. Jadi hal yang belum kayak gimana ya, hal yang belum terjadi itu udah gue pikirin dulu gitu loh. Itu nggak sih? Itu ada sangkut pautnya nggak sih kayak gitu? Overthinking itu gitu. Gimana menurutmu, Tik? Pengaruh sih kalau overthinking itu semua dipikirin kan. Iya, itu kan menjadi kayak nggak damai nggak sih? Nggak berdamai sama itu nggak sih? Akhirnya lo berharap lebih gitu ya. Overthinking akhirnya lo jadi berharap lebih gitu kan. Dan memikirkan yang harusnya nggak dipikirin gitu, nggak perlu yang ke depan dikhawatirkan. Padahal itu belum terjadi ya. Sebenarnya ekspektasi kita hubungkan dengan mindfulness, kesadaran yang kita benar-benar sadar nih saat ini kita lagi bicara. Kalau lagi makan ya kita nikmatin apa yang kita makan. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, itu benar-benar kita nikmatin. Kan kadang orang makan dengan contohnya overthinking ini mikirnya kemana-mana nih, nyuap tapi ini nanti ujian gimana ya, atau besok anak gue sekolah gimana ya. Itu kan banyak orang kayak gitu. Ternyata disarankan lebih baik kita mindfulness, kita hadir pada saat kita ada nih sekarang ini. Jadi kita bisa melihat kemungkinan kita lebih sadar ya, lebih sadar secara panca indera kita untuk bisa ngerasain, untuk bisa lebih berpikir jernih sih. Nah, yang berhubungan dengan ekspektasi itu akhirnya kita bisa melihat, oh ini kemungkinannya nggak tercapai nih ekspektasinya gitu. Terus akhirnya dengan sadar lagi kita melihat mungkin dengan solusi yang ini bisa. Jadi kan kita bisa melihat, oke, sampean kok ekspektasinya gitu. Jadi disiapkan benar-benar dari awal. Ya, kesadaran itu. Iya, menata hati nggak sih? Jadi kayaknya intinya gini tuh. Pertama bahwa ya satu menikmat ada sekarang gitu ya, mensyukuri ya itu ya, mensyukuri mensyukuri itu ya, mensyukuri syukur gitu, bukan syukur ya, bersyukur beda loh, bersyukur alhamdulillah gitu loh maksudnya, syukur gitu kan kita harus bersyukur yang ada. Nah, bersyukur dulu sama yang ada, terus habis itu sambil tapi tetap dilihat ke depannya, menurutku sih gitu, bukan terus kita apapun gitu. Terus sambil lihat sekarang kira-kira ekspektasi kita yang bener. Itu bisa ini nggak ya, bisa kita ubah atau apa gitu supaya ya itu tadi mungkin biar nggak ketinggian, biar kita bisa melalui hal itu gitu loh. Jadi apa tadi yang Tika bilang mindfulness hadir pada saat ini. Hadir pada saat ini ada sekarang gitu kan? Gimana? Menyadari keadaan sekarang gitu. Iya, menyadari keadaan sekarang. Jadinya panca indera kita ini juga hadir saat ini, nggak kemana-mana. Ya kan sebenarnya kita nggak boleh mengkhawatirkan masa depan kita. Kita juga jangan melihat lagi ke belakang itu. Yang ada kan pikiran-pikiran kita nih yang membuat jadi asumsi lah yang sebenarnya nggak perlu dipikirin jadi dipikirin. Sebenarnya kalau ditanya lagi buat apa coba dipikirin masa depan yang kita nggak tahu nih, kita khawatirkan gitu. Jadi banyak kan yang ngomong ya udah nikmatin yang sekarang, itu akan terbentuk untuk ketujuannya nanti gitu. Iya benar. Kalau kamu misalnya takut berekspektasi gitu ya, nanti kamu jadi kayak nggak punya apa sih, nggak ada. Nah itu gimana? Jadi flat aja hidupnya. Kayak gitu. Menurutku sih gitu juga sih. Agak bingung ya, maksudnya di saat kadang controlling itu nggak sih, controlling ke diri kita sendiri gitu, bahwa
yang aku menangkap ya, yang Hilda bilang bahwa oke nggak boleh berekspektasi, tapi di sisi lain jangan terlalu banyak ekspektasi, tapi di sisi lain kamu harus juga mengejar kan, Hil yang lu bilang kayak tetap apa ya, tetap bergerak gitu kan, tetap bergerak, nggak diem. Nah, di sisi lain bilang yaitu mindfulness itu gitu loh, bahwa hadirlah saat itu gitu loh, nggak usah terlalu jauh. Syukur itu loh, mensyukuri itu gitu. Lampu merah. Nah ini yang maksudnya yang kayak gini-gini nih yang kita perlu ya, kayak diskusi dengan orang lain yang mungkin pernah merasakan juga gitu loh apa yang kita rasa gitu, diskusi dua arah gitu. Wah, gue udah dapat pencerahan sih sebenarnya nih. pencerahan dari Mama Dede. Mama Dede. Itu deh. Iya benar. Tapi sebenarnya ini juga loh, maksudnya ini kan juga hal yang sangat manusiawi sekali ketika orang kecewa. Iya benar. Mungkin teman-teman di sana juga sama ya ngalamin. Ya. Iya. Hidupku kok gini sih, atau ini mungkin kalau yang gimana gitu, kayaknya kita ngeliatnya kok dia gitu sih gitu. Ya mungkin juga ada. Tapi kalau ya gimana, namanya kan nggak bisa ditentang ya kadang-kadang. Perjalanan hidup. Kadang melihat orang itu jadi kayak apa ya, zaman sekarang ya, itu ekspektasi yang dulu gue inginkan gitu kan saat ini terjadi dengan orang itu, dan kita ngelihat gitu ya, benar nggak sih, kayak kadang-kadang ekspektasimu yang sekarang, cita-citamu yang dulu terjadi di orang lain terjadi di orang lain, terus lu melihat gitu kan, terusnya dia bisa gitu, dia bisa gitu loh, sedangkan gue jauh di bawah dan belum nyampe situ. Itu kalau aku sih percaya ya, kalau aku percaya bahwa tangan Tuhan tuh tetap, bener nggak sih, kayak ngarahin kita gitu kan, bener nggak sih, kayak takdir gitu. Iya, balik lagi kita kepada kepercayaan kita bahwa pasti ada lah tangan yang membantu atau apa gitu yang bisa membantu kita melewatinya. Mungkin beda-beda ya, mungkin versi, mungkin cita-cita Hilda, cita-cita Tika sama gue pasti beda kan. Itu kan ekspektasi kita pasti beda-beda, kadarnya apa segala macam gitu. Kadang cita-cita yang gue mau itu mungkin Tuhan bilang salah, ini nggak, ini jalur hidup lu, hidup lu ini gitu. Iya kayak gitu tuh. Jadi ekspektasi yang tidak terjadi sesuai kemauan kita bisa ngambil hikmahnya dari semua itu kan. Nah, itu kita bisa ngelihat dengan kesadaran lagi, kita tidak pakai asumsi kita coba merasakan ini mungkin dari sini ada peluang baru lagi, kemungkinan ada langkah apa lagi kayak gitu. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu ya. Jadi kita nggak terlalu meratapi sekali kegagalan dari ekspektasi itu sih. Dan setiap manusia sebenarnya kan punya gimana? Adaptasi. Bisa dibilang kayak gitu. Menyadari kalau pasti ada peluang baru dari ini, pasti ada hikmah lain dari semua ini. Manusia kan ya itu kembali lagi takdir itu kan, yang jodoh rezeki segala macam kan memang sudah di awal itu terjadi kan, udah komit sama yang di atas kan sebenarnya. Ini nanti takdir lu kayak gini, jodoh lu kayak gini, itu udah kan dari sana. Kayak dibilang ya itu blueprint kita di sana. Cuman dalam prosesnya kan, kalau kita mengingat blueprint kita ya enak banget tahu tujuannya. Oh, blueprint gue dulu ke jalan belok kanan, ke sini udah nyampe. Itu enak banget dong manusia kayak gitu. Nah, ini kan dibuat rahasia dan kita harus cari tahu. Usahanya harus dengan kelihatan gitu loh. Jadi kita berpikir untuk ya fleksibel untuk melihat itu, kemungkinan itu bukan jalan hidup gue ya. Kemungkinan ada jalan lain yang lewatnya bukan di situ gitu. Sebenarnya gini ya, kalau udah ada blueprint itu ya, kenapa kita perlu usaha ya? Udah jelas-jelas lu nanti bakalan ada nih arahnya ini ke sini. Masalahnya dibuat lupa. Manusia kita tuh nggak usaha. Masalahnya dibuat lupa di sana. Jadi ya udah, itu tugas lu buat cari tahu blueprint. Nah, kalau blueprint itu sebenarnya ada sinyal-sinyalnya sih, kayak lu sukanya apa nih, dandan, lu sukanya ngoprek motor, itu kan udah terlihat kan, nggak jauh-jauh sebenarnya bukan keahlian ya, bakat kita, kesukaan kita, ya sebenarnya itu udah kelihatan garis blueprintnya. Tinggal kita cari tahu lagi, kita menggali lagi, benar nggak ini kesukaan gue ya, benar nggak ini jalan hidup gue, kayak gitu. Iya. Ya benar.
kayak apa ya? Yang kadang emang manusia tuh sebenarnya udah jelas ya di setiap agama mungkin balik lagi nih, maksudnya di kepercayaan masing-masing pasti sudah ada ajaran-ajaran yang semua itu Tuhan yang kehendak, apa-apa Atur. kehendak Tuhan, bener kan? Iya. Bener nggak sih kehendak Tuhan gitu kan? Apa-apa semua kehendak terus. Makanya bilang kenapa kita masih usaha ya kalau udah semua kehendak Dia? Bener Jadi nggak sih? enak dong hidup lu nanti Iya di dong. dunia gitu. Udah Enak duduk aja. aja, nanti gimana arahnya deh gitu. Iya sih, memang ya itulah makanya ada yang bilang misteri kehidupan. Misteri kehidupan, bener. Bener mencari Ya kehidupan. tapi Biarin Kak. itulah kita tetap positive thinking kali ya, walaupun kenyataan. Iya Pokoknya bener. biarin nggak Kita. khawatir ya sudah, kembali lagi nikmatin aja yang sekarang ini gitu. Cara kita makan, cara kita ngobrol sama anak, sama suami, nikmatin aja, kita jalanin dengan bersyukur, dengan apa kan namanya dibilang kasih ya, dengan bentuk kasih Iya. cinta itu kan balik lagi energinya besar ya. Kita nggak tahu dari situ tuh akan diarahkan kemana. Yang pasti akan lebih baik sih kalau kita nggak pakai kecewa, nggak pakai sakit hati, semua emosi negatif itu kalau nggak dipakai itu akan mengarahkan ke jalan yang lebih baik sih, gue percaya. Iya. Benar-benar sekali. Tapi betul. tidak mudah loh teman-teman untuk menjalani itu, tidak mudah. Iya. Kayak gini sih kalau menurut aku sih kayak kita ini manusia itu kan memang ada proses dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak paham jadi paham sekarang kan kayak gitu. Jadi kayak misalnya saat kita mungkin terlalu berekspektasi tinggi, terlalu pengen ini itu ketinggian, terus udah gitu dapatnya kok gini kok gitu kan. Iya. Ekspektasi ke pasangan, ekspektasi ke anak kayak harap gitu ya, anak-anak tuh semua sesuai omongannya Beres dia, sesuai omongan emaknya beres, apa semua teratur gitu. Tapi enggak dong. Kenyataannya enggak dong gitu kan. Walaupun udah teriak-teriak kayak gimana, bener nggak? Suami Capek. gitu kan, suami atau istri gitu kan. Suami pasti punya ekspektasi sama istrinya. Istri gue nih harus gini. Ternyata nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Iya. Sebaliknya juga sih gitu. Tapi kan sebagai manusia balik lagi ya memahami itu loh. Kayak kita dulunya belum paham, sekarang paham. Jadi kayak emang kata belajar itu harus terus ada nggak sih dalam hidup? Nggak ada habisnya ya, kita harus tetap belajar. Memahami orang-orang gitu kan, memahami anak, teman pun juga mungkin kan gitu ya. Dia dulu berubah, sekarang kayak gini gitu loh. Iya. Ekspektasi gue dia selalu ada gitu kan, teman buat kita gitu kan. Bener nggak sih harapan-harapan itu kan kadang juga di keseharian nggak sih kayak gitu? Bener. Ternyata kita nggak dapet itu semua gitu loh. Lebih ekspektasi itu sebenarnya luas nggak sih? Iya, tapi ya jangan mudah kecewa juga, maksudnya ya bikinlah ekspektasi baru, kecewa lagi, ubah lagi ekspektasimu, coba lagi kau lihat gitu. Iya Hil, bergerak terus yang lu bilang gitu, kayak terus teng kayak gitu, istilahnya apa ya, nggak pernah berhenti gitu, belajar tuh nggak pernah berhenti. Bener. Kita nikmatin prosesnya ya. Iya benar-benar. Ya moga-moga teman-teman yang lagi dengerin ini ya, siapa tahu dari omongan kita bisa kayak iya ya, kayak gue harus ganti nih, gue kayaknya harus bergerak nih, jangan stuck di ekspektasi yang tinggi itu gitu kan, kayak terlalu berasumsi. Udah nggak bete lagi kan? Alhamdulillah kan gue udah bilang tadi udah dapat pencerahan nih dari Bu Tika sama Bu Hilda, terima kasih banyak. Iya, jadi semua kita belajar saling ingetin ya. Iya, saling ingetin nggak sih, kalau misalnya kita punya teman yang mungkin kadang-kadang teman kita kayak gitu kan, mungkin ya sebagai teman kalian pasti mau dong ngingetin temennya, jangan gitu, jangan terlalu ini, ada cara-cara yang kita tadi udah omongin ya, jangan berasumsi, terus harus berkompromi, apa ya, diskusi gitu kan, diskusi kayak gini, bener-bener diskusi kayak gini membantu nggak sih? Iya. Terus dengerin podcast kita ini nggak sih? Benar sekali. Ayo. Oke. Ya, tapi semua yang kita bicarakan ini memang semua dari sudut pandang kita bilang bahwa kita nggak mau menjudge, kita nggak menyalahkan ataupun membenarkan pun, cerita dari sudut pandang kita, cerita dari pengalaman kita, ya nggak? Iya benar. Dan sekarang itu mari kita kayak saling melihat dengan hati gitu ya. Mari melihat dengan hati kita, terus kita bercerita lewat rasa kita gitu. Jadi apa ya,
gini loh, semua itu akan baik-baik saja, benar nggak sih guys? Jangan Pasti, terlalu pasti. Amin. Iya. jangan terlalu terpuruk dengan satu keadaan yang duniawi gitu loh, benar nggak sih? Iya, Gitu. iya. Tetap semangat ya, tetap semangat bener. Aduh, seneng deh ketemu kalian. Tetap Oke, ya buat teman-teman yang mau kasih saran, mau kasih pertanyaan bisa kirim ke email kita di tuturancerita@gmail.com. Jangan lupa share podcast kita sebanyak mungkin kemanapun gitu. Iya. Terima Semoga kasih. dapat ininya ya. Semoga dapat teman-teman dapat apa ya? Ada poin lah yang Manfaatnya diambil. gitu. Ya. Oke. Terima kasih semua pendengar kita, pendengar setia. Iya, Teman-teman teman-teman kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah, bye. Bye.